Kasih Bapa selalu mempesona kita setiap saat. Mari kita terus mau menikmati kasih-Nya dalam kondisi apapun dan saat apapun. Amin. Saat ini kembali saya mau membagi kebenaran roti hidup dari apa yang Tuhan berikan lebih dulu ke saya. Dan saya mau membagi keindahan roti hidup, lezatnya roti hidup yang Tuhan kasih. Dari Mazmur pasal 24 ayat 2. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Bukankah biasanya ibarat fondasi rumah atau bangunan itu di atas sesuatu yang kokoh atau keras? Tapi apa maksudnya di sini Tuhan katakan? Dasarnya lautan, bahkan sungai. Tuhan membuat dasarnya kita lautan, bahkan sungai. Apa maksudnya? Jadi di sini sebenarnya diibaratkan sekalipun posisi kita sedang di atas lautan masalah atau sungai kekelaman, sungai proses, artinya sedang terombang-ambing, gak kokoh, atau di atas dasar yang penuh goncangan, yang sangat mencekam hidup kita. Tapi di saat itu juga Tuhan sanggup letakkan dasar kekuatannya di dalam lautan masalah atau lautan proses hidup yang sedang kita alami. Jadi di sini Tuhan bilang fondasi kita itu Tuhan, bukan apapun yang terlihat kuat atau kokoh di dunia ini. Bukan orang-orang hebat di sekitar kita, bukan apapun yang bernilai tinggi yang kita miliki. Itu bukan jadi dasar atau landasan hidup kita. Karena gak menjamin itu benar-benar bisa membuat kita tetap stabil, tetap kondisi tenang di tengah gempuran masalah, proses atau tekanan. Tapi kalau fondasi kita Tuhan, bukan apapun yang terlihat wow di mata dunia, diibaratkan tadi misal bangunan, fondasinya itu benda yang kuat, yang kokoh seperti batu yang kuat. Tapi di sini Tuhan benar-benar bawa kita lebih memahami kalau yang terkuat dari yang terkuat, ya itulah Tuhan yang pasti membuat kita tetap berdiri teguh, tidak akan terhanyut, tidak akan tenggelam di dalam lautan masalah, sungai proses atau sungai kekelaman yang terlalu sangat menggoncang hidup kita. Di saat-saat seperti sekarang ini, di saat-saat semua tidak menentu, bisa berubah-ubah seketika. Tapi kalau dasar kekuatan kita adalah kekuatan Bapa yang lebih kuat dari goncangan laut atau sungai yang mencekam apapun, maka kita akan dapat menari, bukan hanya bisa berdiri teguh di atas sungai atau lautan tekanan. Kita bahkan bisa menari, berjalan di atas lautan atau sungai kekelaman. Seperti Tuhan ketika mengajak murid-muridnya, ayo mendekat kepadaku saat di atas laut, kan? Jadi ketika pun di saat-saat seperti ini, bahkan di saat yang tidak terduga, setiap orang memiliki tantangan atau proses atau tekanan yang berbeda-beda.
Setiap orang punya waktunya masing-masing. Tapi dari kebenaran ini, Tuhan ingatkan kita, enggak apa-apa kita sedang di dalam lautan masalah. Kita sedang di dalam sungai kesesakan. Enggak apa-apa. Tetap berdiri aja. Tetap jalani aja. Ikutin aja arusnya. Tapi tetap ingat, kalau kita langsung pegang Yesus sungguh-sungguh, pegang Tuhan dalam hidup kita, Dialah kekuatan kita. Ketika pun kita harus ikut arus lautan proses atau arus sungai kesesakan, tetap Dia berikan kekuatannya buat kita. Tetap Dia berikan pengharapan yang baru buat kita. Jadi kita gak usah lari dari masalah. Kita gak usah lari dari tekanan, dari proses. Jalani aja. Seperti aliran sungai, ada hulu dan hilir, ada awal dan akhir. Enggak apa-apa. Pasti ada akhirnya, tapi akhir di dalam tantangan, di dalam lautan masalah atau sungai proses, ketika kita sungguh-sungguh berpegang pada kekuatan Tuhan, pada firman Tuhan, pada kebenaran janji-janji Tuhan, sekalipun kita dalam lautan himpitan masalah, akhir dari arus lautan itu, akhir dari arus sungai itu adalah kemenangan, adalah damai sejahtera, adalah sorak-sorai dan ucapan syukur yang tidak dibuat-buat, tapi meluap-luap dari hati, tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi gak ada gunanya kita was-was dalam setiap fase hidup kita. Karena Tuhan janji, Dialah dasar kita, Dialah dasar pijakan kita. Bukan masalah pijakan kita, bukan tekanan pijakan kita. Bahkan jangan langsung mencari pijakan dari dunia, dari orang-orang yang paling berpengalaman sekalipun, dari orang-orang yang paling rohani sekalipun, dari orang-orang yang paling mengasihi kita sekalipun. Semua terbatas. Mereka juga hanya manusia yang dicipta. Kita langsung ke pencipta kita aja, yang kekuatannya gak ada yang bisa menandingi, yang kasihnya gak ada yang bisa menandingi, yang kepeduliannya gak ada yang bisa menandingi atau menyamai. Jadi ngapain kita habis-habisin tenaga, kita buang-buang waktu pada fondasi yang tidak paling kokoh. Mungkin mereka kokoh karena berpengalaman, tapi yang paling kokoh tetap kekuatan Tuhan, tetap kekuatan kebenaran firman Tuhan, itu yang paling kokoh. Jadi ayo dalam kondisi lautan masalah, sungai kekelaman, ayo langsung kita berharap penuh pada kekuatan Tuhan. Tuhan pasti memberikan kekuatannya kepada kita. Bukan saat kita dalam kondisi tenang baru kekuatannya kerasa. Enggak, dalam kondisi terombang-ambing, kena cipratan masalah, kena goncangan proses, kekuatannya itu selalu tersedia buat anak-anak yang berharap penuh pada Bapa. Amin. Betapa spesialnya ya kita semua, dan kekuatan Tuhan berlaku untuk semua orang yang berharap sungguh-sungguh tulus kepada Bapa. Ayo jadikan pijakan hidup kita adalah Tuhan, bukan apapun atau siapapun. Amin. Terus di ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya
yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Wow, jadi di sini bisa ditarik kesimpulan dari 2 ayat ini. Ketika kita sungguh-sungguh menjaga tubuh atau daging kita, jiwa, pikiran atau perasaan kita, roh, yaitu kemurnian hati kita sama Tuhan, kemurnian gairah kita di dalam Tuhan. Kalau kita menjaga 3 aspek itu adalah jaminan nyata yang pasti mendatangkan berkat dan perlindungan sempurna dari Bapa kita yang super setia. Karena di sini dikatakan bersih tangannya. Bersih tangannya bukan berarti pakai hand sanitizer terus, bukan. Tapi benar-benar kita jaga tangan kita jaga semua organ-organ tubuh kita supaya tetap tidak menyimpang dari aturan-aturan firman, tidak menyimpang dari kebenaran. Tidak kita salah gunakan organ tubuh kita, fisik kita, pada hal-hal yang mencoreng nama Tuhan, pada hal-hal yang melukai hati Tuhan. Begitu banyak contohnya, dari misal menyalahgunakan mata, melihat yang tidak benar, menyalahgunakan tangan, mengambil yang salah, menyalahgunakan kaki, melangkah di tempat yang salah, ke arah yang salah, menyalahgunakan apalah semua bagian-bagian tubuh kita pada tempat-tempat, pada tindakan-tindakan yang melukai hati Tuhan. Semua ada kok di firman-Nya. Bahkan kalau kita tanya hati nurani kita bisa kasih clue kok ke kita. Kalau melakukan ini salah dan ini tidak berkenan. Jadi mari kita minta kepekaan setiap hari sama Tuhan. Walaupun ini tubuh kita, tapi ini dari Tuhan. Jadi bagian kita bukan menggunakan tubuh kita seenak hati kita. Apa yang menyenangkan aja, enggak. Tapi bagian kita walaupun secara dunia ini tubuh kita, ini organ kita. Tapi bagian kita menggunakan, membuat berfungsi organ atau tubuh kita dengan baik dan benar sebagai wujud kita mengucap syukur sama Tuhan. Karena kalau kita gunakan seenak hati kita aja, disitulah kita buka celah untuk pengaruh dunia, untuk tipu muslihat si jahat atau si iblis. Membuat kita merusak tubuh kita sendiri, merusak organ-organ kita sendiri. Sadar atau enggak sadar? Pelan tapi pasti. Jadi mari kita jaga tangan kita, bagian-bagian tubuh kita, organ-organ tubuh kita tetap berfungsi dan kita gunakan di tempat yang benar, tindakan yang benar, yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Makanya dikatakan, muliakanlah Tuhan melalui tubuhmu. Bukan kita koar-koar di media sosial atau di pasar, menggunakan tangan kita, kaki kita, berkoar-koar
Tuhan adalah satu-satunya Tuhan. No, bukan seperti itu. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun area pekerjaan kita atau kesibukan kita, tetap bukan hanya di gereja atau di tempat kudus, di tempat rohani atau di komunitas rohani, kita menjaga tubuh kita atau bagian-bagian anggota gerak kita. No, dimanapun kita ada, kita jaga tubuh kita, kita jaga gerakan anggota tubuh kita, dan kita jaga organ-organ tubuh kita tetap menghormati Tuhan. Jadi tubuh kita hanyalah titipan untuk kita miliki. Tetap semua-muanya ini dari Tuhan. Dan kelak juga kembali ke Tuhan, kan? Terus dikatakan di sini, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Jadi ini menjaga jiwa tadi ya. Ini mungkin sangat dalam sebenarnya. Bagaimana hati itu bisa murni? Memang tidak mudah. Tetapi biarlah hati kita, selain kita berusaha menjaganya, yang benar-benar memberikan kita kekuatan untuk menjaganya, ya kalau kita sertakan Tuhan, hikmat-Nya, kebenaran firman-Nya diisi di dalam hati kita, supaya hati kita ini punya remnya, supaya hati kita ini punya gemboknya. Jangan liar hati kita, jangan liar mereka-reka yang buruk, jangan liar berharap yang gak baik, jangan liar diisi oleh tipu muslihat atau semua yang busuk dari dunia, semua yang busuk dari sifat-sifat si jahat, entah kebencian, dendam, iri hati. Ayo kita jaga hati kita. Jangan mau kita terjebak dalam kondisi yang mungkin seperti wajar kita sakit hati, wajar kita kecewa, wajar kita down secara perasaan. Tapi ketika pun kita merasakan itu, ayo kita kembali berlari sama Tuhan. Biar Tuhan yang terus memurnikan hati kita, perasaan kita. Makanya setiap hari kita terus ketika di dalam doa, ketika di dalam komunikasi dengan Tuhan, dimanapun kapanpun, tetap minta pertolongan Tuhan untuk memurnikan hati kita, untuk menyucikan hati kita, untuk menguduskan hati kita. Karena seringkali kita bahkan gak sadar kalau hati kita sudah tercemar atau sedang tercemar. Kita gak sadar kalau hati kita sedang busuk atau sudah lama berbau busuk. Sering sekali gak sadar, bahayanya di situ. Jadi ayo sama-sama dengan niat hati yang sungguh-sungguh dan dengan mengandalkan Tuhan, berserah sama Tuhan, ayo sama-sama kita jaga hati supaya tetap dimurnikan sama Tuhan. Karena kita gak bisa memurnikan hati kita, menyucikan hati kita dengan kekuatan kita sendiri atau dengan logika kepintaran kita atau dengan perkataan bibir kita yang seolah-olah rohani. Gak bisa. Kita ini terbatas. Kita ini dibersihkan sama Tuhan, dikuduskan, dilayakkan. Bukan kita yang membuat kita layak, bukan kita yang membuat kita terlihat kudus dan bersih. No, kita gak punya kekuatan. Tuhan yang punya kekuatan di dalam hidup kita. Makanya kita seolah terlihat kuat. Bukan seolah terlihat kuat, tapi kita terlihat kuat. Kita bisa bernafas, kita bisa bergerak, kita bisa berpikir, kita bisa melangkah, bepergian.
Tapi itu karena ada, ibarat kendaraan bisa bergerak karena gimana? Ya karena ada bensin, ada bahan bakarnya. Coba nggak ada bahan bakarnya, bergerak nggak? Ya enggak lah. Walaupun mobil mewah harga atau triliun, ya nggak bergerak juga. Ya begitu juga kita. Jangan kita anggap karena kita keren, kita cantik, kita putih, kita tinggi, kita langsing, posisi jabatan top banget. Jangan kita kira kita bisa seperti itu, bisa bepergian kemanapun, ke luar negeri, happy-happy kemanapun. Jangan kita kira karena kita makan yang sehat atau gizi yang super mahal, super hebat. No, karena ada bahan bakar yang membuat kita bergerak. Bahan bakar kita yaitu Tuhan Yesus yang ada di hidup kita. Itulah bahan bakar kita yang membuat kita bisa bergerak, berfungsi. Jadi benar-benar semakin kita sadari kita ada karena Tuhan, mari kita serahkan hati kita setiap detik, setiap hari. Bahkan kalau kita sadar hati kita sedang tidak baik-baik saja, hati kita sedang cemar, tanpa kita bisa menolak, keburu sudah panas, sudah cemar, sudah busuk, sudah gak enak. Ayo kita ke Tuhan, kita minta tolong, minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan murnikan lagi, sucikan lagi, kuduskan lagi, bersihkan lagi. Karena di dalam hati yang bersih, disitulah kita bisa semakin intim dan kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan bertahta di dalam hati anak-anaknya yang sudah dibersihkan dan dimurnikan. Karena tetap gelap dan terang gak bisa bersatu. Jadi ketika hati kita masih sangat hitam, Tuhan gak bisa seutuhnya leluasa di hidup kita untuk memberkati kita atau menolong kita. Kita harus mau supaya hati kita dimurnikan, dibersihkan dulu. Dan harus ada respon dari kita. Oke, yang belum tahu kebenaran gak apa-apa. Berarti memang butuh kekuatan full dari Tuhan. Tapi ya kita yang sudah tahu sedikit demi sedikit tentang kebenaran. Kalau harus mengampuni, harus melepas pengampunan, harus melepas hati yang sedang gak enak. Jangan menyimpan kepahitan dan lain-lain. Kita juga harus ada respon aktif. Makanya kalau saya kesaksian, tetap dalam kondisi apapun, ketika sadar ya, kecuali kalau gak sadar. Ketika sadar hati sedang gak enak, atau ada serangan-serangan apapun yang membuat hati tertekan, hati agak down, langsung saya perkatakan, segala hal-hal yang mencemari hati, segala hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan, itu aku cabut, patahkan kuasanya dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus. Karena mungkin secara perasaan gak seketika hati kita plong, tapi percaya aja, apa yang kita lepas, apa yang kita serahkan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan yang hidup, kita materaikan. Hello, emang ada yang gak mampu Tuhan ubahkan? Ada yang gak mampu Tuhan bereskan? Di dalam namanya, Dia paling berkuasa atas apapun. Lebih berkuasa dari rasa sakit, rasa tertekan, kegundahan apapun. Dia berkuasa. Jadi berproses, mungkin kita bisa lepas dari perasaan gak enak atau tekanan, tapi kita udah serahkan di dalam nama Tuhan. Cepat atau cepat, respon yang benar itulah yang mempercepat bom kuasa Tuhan, menyembuhkan, memurnikan, menyucikan hati, perasaan, dan jiwa kita. Amin.
Jadi jangan kita mau mati karena bom sakit hati, bom tekanan. Tapi mari kita terima bom pemulihan dari Tuhan, bom pengudusan dari Tuhan, bom pembersihan hati dari Tuhan. Amin. Yes. Terus dikatakan di sini yang tidak bersumpah palsu. Ya di sini emang kita harus hati-hati banget, karena sering kali kalau dalam keadaan tertekan, dalam keadaan daripada kita rugi, daripada kita kehilangan sesuatu, bisa aja kita bersumpah palsu atau berkata tidak sesuai kebenaran. Mungkin kita sudah pernah, walaupun kita nggak sadari kalau itu bersumpah palsu. Tapi biar melalui kebenaran ini kita diingatkan lagi, kalau yang menerima berkat dari Tuhan, keadilan dari Tuhan, dan keselamatan dari Tuhan, kalau sungguh-sungguh kita jaga kebersihan fisik, organ kita berfungsi dengan sesuai kebenaran, dan kita jaga hati kita tetap dimurnikan sama Tuhan, dan kita jaga bibir kita supaya enggak bersumpah palsu. Jadi mari kita terus belajar, terus berjuang untuk berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Lebih dari itu dari si iblis, ada di firman-Nya. Sekalipun kita rugi, sekalipun kita tertekan, sekalipun kita mungkin dihindari, dicibiri, tapi mari kita memiliki respon yang benar juga. Nggak mungkin manusia di dunia bertanya ke kita sesuatu tentang kebenaran. Nggak mungkin kita bilang biar Tuhan yang menjawab. Ya nggak mungkin lah. Manusia di dunia yang mendengar jawaban kita. Ya walaupun itu nggak mudah. Kalau dalam kondisi kita harus atau kita bisa kehilangan sesuatu karena berkata benar. Mari kita salibkan bibir kita. Kita salibkan ketakutan kita. Enggak apa-apa kalau ada yang hilang kalau kita berkata benar. Berarti itu terbaik untuk hilang. Karena jangan sampai kita hilang di dalam kasih Tuhan. Lebih berharga kasih dan perkenanan Tuhan di hidup kita daripada apapun yang terlihat berharga. Tapi kita menjauh atau menghina kebenaran Tuhan di hidup kita. Amin. Ayat 7, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Mungkin kalau dibaca sepintas agak-agak ribet ya, sampai bawa-bawa pintu ya. Tapi Tuhan unik, Tuhan bukakan kebenaran di sini. Jadi pintu-pintu gerbang itu bisa diibaratkan manusia atau jiwa atau orang-orang. Atau mungkin kita yang selalu menanti-nantikan Tuhan, yang udah siap sedia dengan kehadiran Tuhan kapanpun. Jadi yang dalam hidupnya, walaupun tetap ada aktivitas, tetap ada kesibukan, tidak di gereja 24 jam, tetapi tetap mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk tetap kita jaga, untuk tetap di dalam kendali dan kehendak Tuhan. Bahkan menyenangkan Tuhan melalui tubuh, jiwa, roh kita. Itu buktinya kita pintu gerbang. Artinya kita anak-anak yang udah siap di gerbangnya Tuhan. Kapan Tuhan datang kita udah siap, kita gak ketakutan. Bukan seperti 10 gadis bijaksana dan 10 gadis bodoh
Itu diibaratkan begitu. Jadi pintu-pintu gerbang diibaratkan gadis-gadis bijaksana, dan pintu-pintu yang berabad-abad itu gadis-gadis yang bodoh. Jadi kita kalau terus menjaga hidup kita dengan segala keterbatasan kita, tapi kita terus berjuang, melangkah atau tertatih pun, tapi kita terus melangkah di dalam takut akan Tuhan, di dalam kebenaran akan Tuhan. Ketika pun kiamat tiba, Tuhan datang untuk anak-anaknya kok. Kita gak usah takut. Masa kita takut sama Bapa kita? Masalah masuk surga atau tidak? Ya kalau kita percaya Tuhan adalah Tuhan satu-satunya, dan kita terus menjaga hidup kita dengan kekuatan dari Tuhan, masa Tuhan kasih kita ke tempat yang buruk? Gak mungkin. Tapi poin kita bukan masalah surga dan neraka, tapi poin kita menjaga tubuh, jiwa, dan roh kita tetap di dalam kebenarannya, sehingga kita akan selalu siap ketika Tuhan masuk atau membuka gerbang itu, dan kita udah ada di gerbang itu, kita udah siap. Mungkin ini agak dalam ya, tapi saya juga dibukakan tentang ini. Itulah perbedaannya. Sedangkan kalau pintu yang berabad-abad, itu ada gambaran manusia atau orang yang udah berkarat kualitas hatinya, kualitas rohnya, kualitas imannya yang mengandalkan Tuhan. Apalagi kalau gak mengimani Tuhan. Jadi karena udah berkarat kualitas tubuh, jiwa, dan rohnya, jadi sama artinya gak ada persiapan. Seperti 10 gadis bodoh. Hidupnya gak bisa menyambut kapan Tuhan datang. Ketakutan saat Tuhan datang nanti. Karena hati bahkan roh udah lama berkarat, udah lama mati di dalam Tuhan. Jadi ibarat pintu gerbang atau rolling door, kalau udah berkarat, susah banget kan digerakkan untuk kebuka. Harus diperbaiki dulu, dicongkel dulu, atau dikasih minyak dulu biar bisa kebuka. Pintu yang udah berabad-abad, yang ibarat berabad-abad itu ibarat pintu yang engselnya itu udah berkarat banget, susah digerakkan, dibuka. Jadi itu ibarat hati kita. Hati kita yang sungguh-sungguh sama Tuhan, roh kita yang sungguh-sungguh berharap sama Tuhan. Ibarat udah keras. Udah lama jauh dari Tuhan, udah lama jauh dari takut akan Tuhan. Jadi berkarat. Berkarat artinya setiap hari hati kita gak menyambut Tuhan dalam hidup kita. Susah buka hati sama Tuhan. Udah berkarat soalnya. Susah buka hati sama Tuhan. Bisa karena merasa bisa kok hidup sendiri tanpa Tuhan. Bisa kok bernafas sendiri tanpa Tuhan. Bisa kok berhasil sendiri tanpa Tuhan. Jadi merasa sombong rohani. Mungkin kita pernah terjebak di situ. Dengan kacamata dunia, di mana kita melihat kita bisa untuk melakukan apapun, kita memiliki segalanya. Kita dikasihi, kita diterima oleh komunitas, kita memiliki semua yang kita butuhkan. Bisa aja kita merasa kita gak perlu buka hati untuk Tuhan. Bisa aja, sama aja kita membiarkan pintu hati kita itu berkarat, susah dibuka untuk Tuhan. Tapi hello, hati-hati. Ketika Tuhan datang,
Dia mau pintu hati yang gampang atau sudah selalu terbuka sama dia. Kalau pintu hati sudah terlalu lama berkarat, pintu hati yang sudah terlalu lama menutup diri dari Tuhan. Halo? Jangan salahkan. Kalau akhirnya Tuhan jijik masuk ke pintu hati yang udah berkarat itu. Perasaan Tuhan kan kayak perasaan manusia juga. Emang ada? Kalau kita tahu kita ditolak di situ kita akan masuk? Enggak kan? Ya kita akan masuk di mana kita diterima. Begitu juga Tuhan. Dia akan masuk di pintu hati yang mau menerima dia. Tapi pintu hati yang menutup sama dia nggak akan maksa. Tuhan itu sopan, lembut. Tuhan gak barbar. Jadi jangan sampai pada saat waktunya Tuhan datang kedua kali. Tuhan gak mau mampir di hidup kita. Atau mungkin itu kelak lah. Tapi jangan sampai setiap hari Tuhan ogah mengetuk pintu hati kita. Karena pintu hati kita udah terlalu penuh karat, udah terlalu penuh kesombongan, udah terlalu merasa gak perlu Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita berakhir seperti pintu yang sudah berkarat. Wow. Jadi mari kita pilih memiliki pintu hati yang gampang banget terbuka sama Tuhan, yang rindu banget dimasuki sama kebenaran firman Tuhan. Karena itulah amunisi kita kelak ketika Tuhan pun datang untuk kedua kali. Pintu hati kita udah biasa terbuka sama Tuhan, kita gak kaget. Dan di mana ada Tuhan, di situ ada kehidupan dan kehidupan yang kekal. Jadi kalau pintu berkarat tadi gak mau terbuka sama Tuhan, ya udah sama aja gak mau hidup kekal, gak mau ada kehidupan, gak mau ada kemenangan, gak mau ada mujizat, gak mau ada pemulihan, gak mau ada jawaban doa, gak mau ada kesembuhan dalam hidupnya. Bukan nanti ketika di surga, saat di dunia. Jadi rugi banget kalau kita nolak Tuhan dalam hidup kita. Rugi banget kalau kita gak mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk tetap menantikan Tuhan dengan menjaga tubuh, jiwa, dan roh kita. Itulah wujud kita. Menjadi pintu yang berkualitas, pintu hati yang berkualitas untuk dimasuki setiap hari dan dinikmati setiap hari sama Tuhan melalui hati kita, hidup kita. Amin. Terus di sini di bagian ayat ini juga dikatakan supaya masuk Raja Kemuliaan. Raja kemuliaan yaitu Tuhan Yesus sendiri, Bapa kita yang kekal. Jadi uniknya di sini, baik di pintu gerbang, baik di pintu yang berabad-abad, Raja kemuliaan tetap pengen masuk sebenarnya. Jadi itu bisa diartikan kasih Tuhan, sayangnya Tuhan sama semua jiwa-jiwa, sama semua orang, sama semua manusia. Itu sama, dia datang untuk kita semua tanpa pilih-pilih. Tuhan gak pernah pilih kasih. Dia datang yang pertama, mati, untuk semua orang bisa hidup. Tapi orang siapa yang bisa hidup di dalam kehidupan kekal kelak? Ya yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika dia datang kedua kali nanti, dia juga mau menjemput kita. Ya siapa yang mau dijemput?
Ya, yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga. Sesimpel itu. Jadi Tuhan sangat mau masuk ke dalam hati setiap kita. Dia gak akan pilih-pilih. Dia akan rindu masuk ke setiap hati kita, ke hidup kita. Untuk semua orang di dunia. Tapi justru respon kesiapan kualitas hati atau kualitas roh kita yang menentukan. Kita sanggup gak masuk ke kemahnya Tuhan? Atau keburu mental, keburu ketolak? Alias karena roh kita, hati kita belum siap atau gak kuat di dalam kekudusan. Jadi mungkin bisa diartikan seperti ini, Tuhan sangat rindu masuk di pintu gerbang hati kita. Karena kasih-Nya buat kita semua. Tapi ketika Dia sudah masuk, ya Dia memang mau supaya kita menjaga tubuh jiwa roh kita tetap benar, tetap kudus di hadapan-Nya, sampai kedatangannya kelak yang kedua. Tapi kalau pintu gerbang hati kita udah berkarat, gak terima Tuhan dalam hidup kita, sama artinya kita pun gak sanggup nanti. Gak sanggup untuk mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Gak sanggup untuk taat sungguh-sungguh. Karena kita taat, kita hidup benar, kita hidup berkenan bukan karena kekuatan kita. Tapi kalau kita udah terima dulu Tuhan dalam hidup kita, Tuhanlah yang memampukan kita supaya hidup benar, supaya taat, supaya menyenangkan hati-Nya. Bukan karena kekuatan kita. Jangan kebalik. Dan di surga kelak pun, kita kerjanya yang menyembah Tuhan. Nggak ngelakuin apa-apa yang lain. Kita nggak kerja secara seperti saat-saat ini, enggak. Hanya untuk menyembah Tuhan. Dan kebayang nggak kalau semasa di dunia aja kita ogah menyembah Tuhan. Kita ogah di dalam Tuhan. Kita merasa nggak butuh Tuhan. Kita tolak Tuhan masuk dalam hidup kita. Ya kebayang nggak nanti seperti kita terbakar di surga itu. Karena kita nggak tahu mau ngapain. Kita nggak terbiasa waktu kita di dunia. Tempat terindah pun kalau kita nggak biasa atau bisa beradaptasi di tempat terindah apapun, ya kita akan merasa asing. Kebayang nggak? Semua orang di surga nanti menyembah Tuhan sungguh-sungguh, tanpa henti selama-lamanya. Sedangkan kita boro-boro menyembah. Terima Tuhan aja enggak, kenal Tuhan aja enggak, takut akan Tuhan aja enggak, apalagi menyembah. Gimana caranya menyembah? Gimana caranya mengucap syukur? Gimana caranya berharap sama Tuhan? Gimana caranya berserah sama Tuhan? Ya bingung. Jadi kebayang gak di tempat yang indah sekalipun terasa asing jatuhnya. Jadi mari selama kita di dunia kita ikut karantina surga, ikut karantina menyembah, ikut karantina berharap sama Tuhan, ikut karantina berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, ikut karantina memuliakan Tuhan dari hidup kita, dari pekerjaan kita, dari apapun yang kita lakukan atau jalani selama ini. Di dunia kita karantina, karena nanti di surga ya kita tinggal action aja, action dari karantina kita di bumi.
Karena memang nanti di surga ya kita menyembah Tuhan tanpa henti selama-lamanya. Itu hasil akhirnya ketika kita selesai karantina di bumi. Jadi mari kita terima Tuhan dalam hidup kita, buka pintu gerbang hati kita untuk dimasuki sama Raja kemuliaan, dimasuki sama kekuatan Tuhan, dimasuki sama pengharapan hidup dari Tuhan, dimasuki sama pertolongan dari Tuhan, dimasuki sama perlindungan dari Tuhan, dimasuki sama kasih yang sempurna dari Tuhan. Nggak akan rugi kok kita, dan nggak akan sia-sia hidup kita. Bukan hanya di surga kita bahagia, di bumi pun kita tetap bahagia dan damai sejahtera. Apapun yang sedang kita alami, proses tekanan, himpitan, biasa banget. Kasih Tuhan, adanya Tuhan di hidup kita, dan karantina kita di dalam Tuhan, itu lebih penting dari apapun. Amin. Terus di ayat 10, siapakah dia? Itu Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Jadi ditekankan lagi, Raja kemuliaan itu Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan Bapa kita yang hidup, Bapa kita yang mau jadi sahabat kita, Dialah yang empunya segala sesuatu, semesta alam loh. Jadi penguasa di atas penguasa apapun, penguasa satu-satunya yang lebih dan tertinggi, yaitu Bapa kita yang kasihnya sempurna tanpa celah. Jadi apa yang kita takutkan di hidup ini, apa yang kita ragukan di hidup ini, apa yang kita rengek-rengekkan di hidup ini, kita punya penguasa yang tertinggi, mengalahkan semua penguasa yang kita tahu dan yang ada di bumi ini. Dan iblis pun gak berkuasa atas kita, kecuali kita mau ikut dia. Mari kita tetap mau dikuasai sama kebenaran firman, mau dikuasai sama kasih Tuhan, mau dikuasai sama cintanya Tuhan, mau dikuasai sama kehendak Tuhan, mau dikuasai sama rancangan Tuhan, mau dikuasai sama perlindungan Tuhan. Mari kita mau tetap dikuasai sama Bapa kita. Mari kita mau tetap berharap sungguh-sungguh dan menyembah Dia selamanya. Ingat, kita karantina di bumi. Lolos gak kita karantina di bumi? Supaya saat di surga nanti kita gak pelanga-pelongo. Mengalir aja seperti yang udah biasa kita lakukan di bumi. Dan kembali lagi, kita gak bisa menyucikan diri kita sendiri. Kita gak bisa menguduskan diri kita sendiri, membenarkan diri kita sendiri. Itu semua Tuhan yang bisa menolong kita. Tapi kita harus punya respon yang benar dan baik. Kita harus tetap bergerak, melangkah menuju apa yang Tuhan mau. Dan yang membuat kita berhasil sampai garis finish. Tetap berdiri teguh di garis finish. Ibarat tadi, tetap berdiri di atas lautan masalah, tetap berdiri di atas sungai kekelaman. Itu hasil akhirnya, itu Tuhan yang menentukan. Dan pasti Tuhan rindu kita berhasil melewati itu. Karena Dia menciptakan kita kembali lagi. Kita lebih dari pemenang. Kita sudah menang. Karena Tuhan sudah menang di hidup kita. Dan sudah menang untuk kita. Amin. Jadi kita gak usah takut untuk dikarantina di bumi atau di dunia ini. Kita gak usah takut. Bukan berarti hati kita karantinakan dari kejahatan. Tubuh kita, fisik kita karantinakan dari hal-hal buruk, hal-hal yang najis di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita jadi manusia yang kuper, kurang pergaulan. Bukan berarti kita jadi pribadi yang cupu, gak gaul, gak tahu perkembangan zaman. Bukan berarti demikian. Kita bisa ikuti perkembangan zaman, media sosial atau yang lainnya. Tapi tetap jika itu melanggar prinsip kebenaran atau membawa kita jauh meninggalkan Tuhan, tinggalkan itu. Bodoh amat kita dikatakan kuper, cupu, gak gaul, bodoh amat, gak penting kok. Hidup kita kan untuk Tuhan dan di tangan Tuhan kelak, bukan di tangan
dunia atau kemewahan dunia atau di tangan apapun lah itu. Oke, semangat karantinanya. Yang menentukan akhir dari karantina itu Tuhan. Dan setelah karantina pun kita selamanya karantina di surga untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari terus damai sejahtera karena kita buka pintu gerbang hati kita untuk Tuhan. Haleluya. Amin.